Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Putra Garut, salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua, amin, salam budaya. Oke lor, pada malam hari ini seperti yang aku cantumkan di thumbnail sama di judul, jadi pada malam hari ini aku bakalan mengupas beberapa gerakan atau cara tutorial dalam bermain putaran golok sebagai seorang pemula. Jadi untuk para sesepuh golok atau senior golok, mohon maaf apabila ada gerakan atau tingkahku yang kurang berkenan sama senior atau sesepuh golok. Saya minta maaf. Oke, di sini saya izin merokok sambil ngerokok ya lur ya. Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Jadi minum jamu kuat supaya otak, hati, dan pikiran sejalan. Karena di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Asik. Sekarang jadi banyak berkata-kata lur. Oke, untuk kita posisikan dulu kameranya biar mantap. Untuk putarannya, biasanya kalau aku main, ini putar luar, putar dalam ya. Gimana caranya? Cara putar luar sama putar dalam ya, mungkin seduluran yang udah paham, cuman ini untuk yang belum paham aja ya. Jadi 1 2 1 2 1 2. Nah gitu putarannya. Di dalam bermain golok, biasanya kalau aku dalam bermain golok itu dalam kalau memutar itu memang nggak aku genggam full ya, atau nggak aku genggam penuh si gagang goloknya, tapi justru aku memberikan dia sedikit ruang loh, supaya dalam diputar dia mudah mengikuti pergelangan. Walaupun dalam kita melatih pergelangan itu kita bakalan menggunakan pergelangan seperti ini ya, menekuk pergelangan, cuman akan lebih maksimal apabila golok itu kan kita genggam dengan kuat, tapi kita berikan celah ya. Maksudnya begini, kalau kita berikan kelonggaran, nah gitu. Jadi memang tumpuannya di jempol sama telunjuk doang, sambil kita putar. Nah, jadi dibalik kita menekuk pergelangan, goloknya juga kita lemesin. Nah, hampir di semua putaran itu seperti itu sama. Jadi kita putar ke sini pun enteng. Nah, dia memang lemes gini doang. Nah, ke dalam itu juga. Jadi selemes-lemesnya itu nggak bakalan jatuh, karena kuncinya di jepitan ini. Kalau bisa seduluran, kalau masih belajar gunakan golok yang tumpul ya seduluran, jangan gunakan golok yang tajam untuk mengantisipasi atau ibaratnya mencegah terjadinya kecelakaan di dalam berlatih golok gitu loh. Jadi putar-putar gitu aja. Nah ini putaran luar, ini putaran dalam. Oke, kalau seduluran udah lancar, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Udah bisa putaran luar dalam, kita mulai putaran ke sini. Nah, jadi kalau ada luar, ada dalam, nanti jadi putaran atas. Baru dibalasnya. Sama tekniknya, sama seperti yang tadi, cuman posisinya aja di atas. Putar. Nah, jadi fungsi dari putaran ini, nah, biar aku kasih tahu.
Jadi jangan putaran luar, dalam, atas. Dia punya fungsinya apa? Nah, ini kan putaran ini kan istilahnya lintasan, atau kalau di dalam dunia ilmu IPA ada namanya kalau bumi berputar di rotasi. Rotasi artinya perputaran. Jadi ada titik tumpu atau titik nol dari si golok, yaitu genggaman kita. Lebih seperti itu loh. Jadi titik tumpu yang muter itu goloknya. Nah, kira-kira gini. Nah, inilah rotasi atau perputaran si golok. Seperti yang konten sebelumnya aku bahas. Bagaimana caranya kita menebaskan golok, tapi enggak dengan pengambilan atau jangkauan yang lebar. Tapi gimana caranya kita menebas golok dengan jangkauan atau jarak yang dekat gitu. Jadi misalnya kita sama lawan deketan gini, jarak lawan kita di sini. Kalau misalnya kita ngambil gini, ayun, itu kita bakal kena serang duluan. Jadi yang kita pikirkan itu di dalam ilmu silat, bagaimana caranya kita bisa menyerang lawan itu sesimpel mungkin, secepat mungkin, tapi efektif gitu. Pelajarannya gitu. Ya, itulah yang kita pelajari dari putaran ini. Jadi udah bisa bacok gitu loh. Nah, itu fungsi putaran. Untuk putaran luar sama dalam. Jadi kalau posisi golok seliwa gini, ya putaran dari dalam. Tapi kalau posisi golok sini, mau di sini bisa, mau di sini bisa. Jadi tetap ada power. Kalau posisi golok tajam kan di sini bisa melukai gitu. Kalau ada lawan. Nah, itulah kurang lebih. Bisa. Jadi jangan sepele dengan gerakan ini. Harus latih kan gitu. Agar bisa dapat manfaatnya gitu. Baru simpanan ini, putaran simpanan ya. Mungkin semalam sebelumnya juga saudara yang udah paham ya, tapi ini belum paham. Jadi cara penyimpanan, kalau misalnya golok ngadap atas, ngadap bawah, kayak semalam kan ngadap atas, ngadap bawah, penyimpanannya ini dari sini diputar ya ke bawah. Nah, ini masuk jari tengah, disilang ke belakang ya. Jadi ulangi, 1 ya, 2 silang jadi tengah. Nah, ini diputarkan ke atas. Nah, jadi posisi seperti ini baru diambil, simpan. Usahakan dalam posisi penyimpanan jangan disilang gini, tapi di jempolnya taruh di sini. Telunjuk kita taruh di atas, jadi tetap aman. Jadi kalau misalnya kita mau mukul, cetak bisa, atau kita mau bacok ya tinggal masuk, atau kita mau sikut pakai golok ya tinggal masuk sini, ambil. Kalau misalnya mau nyayat dari luar sini bisa, balas, masuk lagi ya tinggal masuk. Nah, jadi gitu. Makanya putaran ini penting, perpindahan golok. Nah, bisa saudara ikutin di rumah. Jadi tadi dapat putaran luar, dalam, putaran atas, balas, keluar, putaran atas keluar, baru simpanan, putaran simpanan dalam. Putaran simpanan luar. Kalau seliwa kan simpanan dalam, ini simpanan luar. Udah bisa gini ya, kira-kira udah bisa. 1, 2, 3, simpan ya. Kira-kira udah bisa gini. Ini masuk ya, bacok ya, ambil, simpan. Nah, ke sini. Jadi aku sering banget buat gerakan gini lur, simpan ke samping ini.
Jadi caranya ya, kita ulang dari awal ya. 1, 2, 3, 4, langsung simpen di sini ya. Baru bacok 1, 2, ambil ya, simpan ke sini. Bisa lur ya. Ulangi 1, 2, 3, 4, langsung simpen. 1, 2, ambil ya. Pengambilannya dari sini jepit dulu, baru diputar ke belakang. Nah, baru ini diambil, nah, lepas. Kita ulangi dari sini, ambil, putar ke belakang, jempolnya lepas, simpan ke sini. Jadi tumpuannya sama telunjuk sama jempol, ngambil. Nah, belakangnya tinggal nyesuaiin posisi di sini. Nah gitu. Ini simpanan samping ya. Tadi kan ada simpanan dalam, ini simpanan luar, ini simpanan dalam, lagi simpanan samping. Ini ngambil sini, ini simpanan samping. Ini bisa nangkis sebenarnya. Kalau ada serangan dari sini, nangkis. Ada serangan. Ini aman insyaallah. Tap, buang, ambil. Jadi bisa jadi serangan dari sini ya. Nah, lagi samping ya. Ini dijatuhkan, aja jatuh kayak tadi. Ini masuk jari tengahnya, silang, tak. Nah, jadi masuk, sap, jatuh, silang. Nah gitu, paham lur ya. Jadi pengambilannya gitu. Ini simpanan samping. Nah, sebenarnya bisa praktekkan di rumah nanti untuk latihannya. Nah, jadi tadi udah dapat berapa lur? 1, putaran luar, putaran dalam, putaran atas, balas keluar, langsung disimpan ya. Simpanan luar dari sini udah bisa langsung dari sini ya, langsung ambil, kasih 1, 2, masuk, simpan, tap, jatuh ya. Berapa itu? Nah, hitung sendiri aja. Dari sini ambil, masuk ya, simpan. Bisa lur ya, kira-kira ya. Kita ulangi ya. 1, 2, 3, 4 ya, 5, oke, 6, 7. Jadi dapat 7 gerakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerakan ya. Kita cepatkan coba ya. 1, nah, kurang lebih gitu gerakannya. Lagi. Nah, ini seluruhan kalau disatuin gitu. Jadi tekniknya putar luar, putar dalam, putar atas, balas, langsung disimpan, kasih 2, ambil, simpan, jatuh, simpan. Nah gitu. Yang terakhir ya. Jadi simpanan ini begitu kita ambil, jatuh ya. 1, 2, ambil, simpan, simpanan samping, bacokan ke bawah ya. Ini ambil, ini diputar ke atas. 1, nah disimpan gini. Jadi 1, nah 1, nah 1, nah. Jadi seluruhan bisa main gitu. Nah, tapi ditaruh di sini ya. Nah, jadi cepatnya, jadi lambatnya ya. Nah, sebenarnya bisa coba di rumah. Hati lur ya.
Jadi nggak mesti urutannya sama, tapi kurang lebih seduluran seperti itu gerakannya. Jadi kalau seduluran mau variasikan juga bisa kasih sikuannya dulu, sap, tusuk, ambil, kasih, bisa. Jadi bisa juga. Pakai putaran spinner bisa, kasih misalnya lemparan. Jadi maksud aku gini, dari tadi yang aku kasih, mudah-mudahan kalau ada yang baru belajar golok bisa jadi manfaat. Kalau ada yang udah mahir atau yang udah senior, ya bisa jadi referensi untuk teman-teman gerakannya gitu. Jadi nah saya harapnya gitu, maksudnya gitu, mohon maaf. Nah, jadi simpanan-simpanan seperti ini bisa jadi variasi seduluran untuk main. Lempar, ini ambil kirinya, bisa ambil, mau udah main asik sendiri aja lur. Tadi lagi, bisa seduluran apa namanya, coba di rumah referensi, mudah-mudahan jadi manfaat. Ini satu lagi sedikit ya, bisa aku apa ya, untuk dari sini ya, lempar. Memang aku sebenarnya seneng melempar gitu kalau golok. Jadi kalau mau dari sini ambil, aku suka gitu sebenarnya. Jadi menurut aku ya seru aja gitu kalau bisa. Ambil kan, gitulah kurang lebih. Jadi seduluran bisa latih ya, satu luar dalam, udah bisa atasnya balasnya, baru simpanan ya, yang tadi ya simpanan, baru ganti balas, cocok, ambil atasnya. Nah gitu, dari sini ya bisa diulang lagi, ganti 1, 2, 3, 4, 5, sak, ambil, kasih, balas lagi, serep, ya, hap, sep. Nah, sep. Itu kurang lebih gerakannya. Sep. Gitu. Sekian dulu untuk latihan goloknya. Jadi izinin dulu ya. Alhamdulillah. Dimnya mati sendiri. Napas dulu. Jadi gitu lur, untuk simpanan atau putaran golok. Jadi seduluran bisa praktekin di rumah, mudah-mudahan bisa jadi manfaat apa yang tadi kita bahas atau kita latih. Bukan berniat untuk mengajari atau sombong gitu lur ya, bolak-balik saya bilang hanya sekedar sharing sebagai sesama pemula, karena aku juga seorang pemula yang senang main golok gitu loh.
Ya sebenarnya kisah atau ibaratnya kenapa channel aku dikasih nama channel Abdi Putra Garut, karena aku dulu pernah tinggal di Garut, keluarga dari Garut, khususnya di Pamengpeuk, Jawa Barat. Jadi di sana aku kecil, di sana aku lahir. Setelah aku dewasa, masih SD kelas 4 aku pindah ke Riau, khususnya Riau itu di daerah Kuansing, Teluk Kuantan. Tamat SMA aku kerja setahun, setelah itu aku berangkat ke Medan. Inilah aku belajar sampai sekarang. Aku masih terus main golok atau melestarikan golok, ya insya Allah sampai kapanpun kan gitu loh, jangan ada batasan. Karena rasa cinta atau rasa suka akan golok, akan budaya, karena ya memang suka aja gitu. Jadi memang harapan aku, cita-citaku supaya seduluran juga nular gitu, seneng main golok. Jadi kita bisa sama-sama atau bareng-bareng dalam melestarikan budaya. Itu harapannya Lur. Nggak ada maksud yang lain, itu aja pengen budaya lestari gitu. Dan dikontenin gitu sebagai jadi sarana siar gitu kan di YouTube. Jadi kita bisa saling mengenal, bisa saling sharing gitu golok kan gitu Lur. Yang dekat, yang jauh bisa menjadi dekat, yang dekat bisa jadi semakin dekat, gitulah istilahnya. Harapannya kan gitu melalui media sosial atau dunia maya gitu. Oke, kayaknya segitu dulu untuk kita latihan pada malam hari ini. Semoga menjadi manfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku tingkahku yang salah, aku mohon maaf. Aku Abdi Putra Garut, salam golok Indonesia. Sampurasun untuk kita semua, amin. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golokers siap, salam budaya untuk Indonesia.